Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran online pada pertemuan kedua materi bab 3 tentang transformasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung materi yang berhubungan dengan refleksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan lebih detail lagi tentang pencerminan terhadap bidang koordinat. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini di sini sudah ada beberapa agenda, yaitu pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Ini sempat sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian ini ada titik asal, Y sama dengan X, Y sama dengan minus X, dan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu agenda materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Dan untuk memperjelas materi, kita sekarang mengenal jenis-jenis cermin yang menjadi bahasan pada materi yang tertera pada tabel ini. Nah, sekarang kamu perhatikan bidang koordinat kartesius yang ada pada lembar kertas ini. Nah, sekarang kita buat pemahaman dulu bahwa garis yang ini kita sebut dengan sumbu X. Ya, ini ada tulisan sumbu X. Kemudian yang ini adalah yang sumbu Y. Jadi kalau Y itu biasanya dikenal dengan istilah ordinat, kalau X itu absis. Nah, ini. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu X, artinya ini yang menjadi cermin seperti ini. Jadi garis yang ini pada sumbu X, maka ini dicerminkan terhadap sumbu X. Sementara untuk yang terhadap sumbu Y adalah garis yang ini. Nah, ini adalah pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya untuk yang terhadap titik asal, maka cerminnya itu hanya berupa titik. Jadi untuk agenda yang ketiga ini, ya, maka cerminnya adalah titik di sini. Jadi ini adalah disebut dengan titik asal. Jadi titik asal itu di sini adalah koordinatnya 0,0. Kemudian berikutnya, ya, sesuai dengan yang tertera di sini adalah Y sama dengan X. Jadi Y sama dengan X. Untuk memahami cermin Y sama dengan X, kita ikuti bahasan berikutnya, ya. Jadi Y sama dengan X. Nah, untuk Y sama dengan X itu artinya nilai X dan Y-nya itu sama. Jadi kalau misalkan kita buat dalam bentuk tabel, ya, jadi ada tabel, ini nilai X, ini nilai Y. Karena nilai X dan Y ini sama, berarti kalau X-nya itu 0, maka Y-nya juga 0, seperti itu maksudnya. Kalau X-nya 1, nilai X-nya ini 1, maka nilai Y-nya juga 1. Demikian seterusnya. Jadi kalau ini 2, ini juga 2. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk koordinat, maka ini artinya 0,0. Kemudian yang ini adalah 1,1. Demikian seterusnya. Jadi untuk ini adalah 2,2. Sehingga bentuk seperti ini, ya, untuk pencerminan terhadap Y sama dengan X, kalau kita gambar dalam koordinat kartesius, maka akan membentuk, saya ulangi lagi ya, jadi Y sama dengan X artinya nilai Y dan X-nya itu sama ya. Jadi seperti ini, kalau 00 maka sehingga bentuk seperti ini kalau kita tuangkan dalam koordinat kartesius, 0,0 itu posisinya di sini ya. Ini adalah 0,0. Kemudian di sini ada 1,1. Maka koordinatnya adalah di sini. Ya. 2,2 artinya nilai Y itu sama dengan nilai X-nya. Demikian seterusnya. Kalau negatif 1 ini. Nah, terus sehingga kalau ini kita hubungkan,
maka yang dimaksud dengan cerminan terhadap sumbu terhadap Y sama dengan X, kalau kita bentuk garis, maka akan membentuk pola seperti ini. Ya, kita tinggal menghubungkan titik-titik ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi garis yang berpola seperti ini, maka ini disebut dengan Y sama dengan X. Ya, itu pemahaman terhadap cermin Y sama dengan X. Sederhananya adalah bahwa nilai X dan Y itu adalah bilangannya sama, sehingga kalau dibuat koordinat, nah seperti ini. Mengenal cermin berikutnya itu setelah Y sama dengan X, kita mengenal juga untuk Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X, ya, sesuai dengan agendanya tadi, Y sama dengan negatif X. Kalau Y sama dengan X artinya nilai X dan Y-nya itu sama. Jadi kalau ini 1, 1, dan seterusnya. Tetapi kalau seperti ini, ya, maka jika nilai X-nya 1, ya, jika nilai X-nya 1, nah ini nilainya 1, maka Y-nya akan bernilai negatif 1. Seperti itu. Jadi Y, kalau kita masukkan X-nya itu dengan angka 1, maka nilai Y-nya adalah jadi negatif 1. Ya. Demikian juga, sehingga kalau ini kita susun dalam bentuk koordinat, maka ini adalah 1, negatif 1. Seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk tabel, ya, kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, ini kita X, kemudian ini Y. Ya, saya ulangi lagi tadi, kalau X-nya 1 berarti Y-nya negatif 1. Kemudian juga kalau X-nya 2, ya, 2 dimasukkan ke sini, maka nilai Y-nya akan menjadi negatif 2. Nah, seperti ini. Ya, demikian seterusnya. Kalau X-nya 3 berarti di sini negatif 3. Maka itu maksud dari Y sama dengan negatif X. Ya, jadi kalau Y sama dengan X, artinya nilai X dan Y-nya itu sama, tetapi kalau ini berbeda tanda. Ya, positif negatif. Demikian juga kalau misalkan nilai X-nya itu negatif 1, ya, negatif 1, negatif kali negatif itu kan hasilnya jadi positif, sehingga nilai Y-nya adalah positif 1. Jadi ini selalu berlawanan. Jadi kalau negatif 2, maka di sini akan jadi positif 2. Itu maksud dari Y sama dengan negatif X. Nah, saya jelaskan lagi ya. Jadi untuk Y sama dengan negatif X, maka kalau X-nya negatif 2, maka nilai Y-nya ini akan menjadi positif 2. Seperti itu. Ya, ini. Karena negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Jadi selalu berlawanan. Kemudian kalau negatif 1, maka dia akan menjadi 1. Sementara kalau 0 tetap 0. Ya, negatif 0 itu ya 0. Kemudian kalau 1, maka ini menjadi negatif 1, kemudian 2 menjadi negatif 2. Sehingga kalau kita susun dalam bentuk koordinat, maka ini menjadi seperti ini. Negatif 2, 2. Kemudian yang ini adalah negatif 1, 1. Sehingga kalau kita tulis dalam bidang koordinat, ya, yang ini negatif 2 dengan 2 ini, ya, negatif 2 terus naik ke atas 2 seperti ini. Jadi ini adalah titiknya, ya. Kemudian negatif 1 untuk nilai X-nya, kemudian Y-nya 1 di sini, Y-nya 1, maka ini. Ya, demikian seterusnya 0,0. Kemudian kalau 1 di sini ini negatif 1, kemudian 2 negatif 2. Sehingga kalau dihubungkan, ya, kalau dihubungkan maka yang seperti ini, ya,
ya. Jadi yang biru ini adalah untuk cermin Y sama dengan negatif X, ya. Jadi kalau kamu amati sekarang mengenal cerminnya, jadi kalau ke arah sini, ya, jadi X positif, Y positif ke arah sini, maka ini cerminnya adalah Y sama dengan X. Kemudian kalau ke arah sini seperti ini, ya, jadi ini Y sama dengan negatif X. Nah, ini mengenal cermin untuk Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Nah, cukup itu dulu. Nanti yang sejajar sumbu X dan sumbu Y kita jelaskan berikutnya. Nah, untuk lebih memahami dari cermin-cermin ini, kita akan bahas melalui contoh-contoh pencerminan terhadap titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan ulang pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y sekaligus untuk mengetahui pola-pola rumusannya. Ya, jadi perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, untuk pencerminan terhadap sumbu X, nah yang ini sumbu X seperti penjelasan sebelumnya, kita ambil contoh misalkan titiknya di sini, ya. Di sini ada titik A, di mana koordinatnya adalah 4,2. 4,2 seperti ini, ya. Jadi 4,2. Nah, jika dicerminkan terhadap sumbu X, ya, dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia akan tegak lurus. Kalau sebelumnya kita jelaskan melalui sudut siku-siku seperti ini. Nah, karena ini bentuknya tidak miring, maka langsung saja. Karena ini dua peta, maka kamu tinggal buat garis seperti ini, putus-putus. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga kalau seperti ini A4,2, maka bayangannya adalah A aksen, yaitu nah sebelah sini tetap bilangan 4, tetapi nilai Y-nya yang di sini itu berubah menjadi negatif 2. Nah, untuk memudahkan, maka kita akan memperhatikan polanya, ya. Jadi kalau kita perhatikan polanya, nah, dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa 4,2 itu akan, ya, jika dicerminkan terhadap sumbu X itu akan memperoleh aksen yaitu 4, minus 2. Nah, kalau kita buat tulisan seperti ini, ya, di sini. Nah, 4,2 nilai A refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, maka nilai A aksennya adalah 4, negatif 2. Nah, perhatikan di sini 4 tetap 4, ya. Ini tidak ada perubahan. Kemudian 2 menjadi negatif 2. Sehingga dari sini kita bisa membuat pola rumusan untuk pencerminan terhadap sumbu X. Maksudnya, jadi kalau misalkan ada P, X, Y dicerminkan, nah ini F, R itu artinya refleksi terhadap sumbu X, maka nilai X-nya itu tetap yang depan. Sehingga untuk P aksen bayangannya ini tetap nilainya X, tetapi nilai Y mula-mula 2 dari penjelasan ini, ya, berubah menjadi negatif 2. Sehingga dari sini nilai Y-nya itu menjadi negatif Y. Seperti itu. Sehingga dengan menggunakan pola rumusan ini, misalkan ada titik B, ya, 5,6 misalkan dicerminkan terhadap sumbu X, maka kamu cukup memperhatikan polanya, di mana yang depan itu tetap untuk B aksen, ya, yang depan itu tetap, tetapi yang belakang dari 6 menjadi negatif 6. Nah, seperti itu untuk pencerminan terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ini yang sumbu Y. Nah, kalau kita ambil contoh yang ini juga, jadi untuk titik A 4,2 jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka kamu buat garis seperti ini. Nah, kamu perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4 peta, ya. Jadi ada 4 peta. Jadi kamu tinggal buat garis putus-putus seperti ini.
kemudian seberangnya juga mengikuti, yaitu sebanyak 4 petak, 1 2 3 4 seperti ini ya. Jadi dengan bentuk seperti ini kita akan memperoleh nilai dari A aksen untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Nanti sambil diperhatikan di sini ya. Maka nilai koordinatnya di sini adalah, nah, X-nya menjadi negatif 4, sementara sumbu Y-nya ini nilai ordinatnya ini adalah tetap bilangannya 2 ya. Jadi ini untuk pencerminan terhadap sumbu Y ya. Maksud dari ini kalau kita buat dalam bentuk penulisan seperti ini, jika titik A 4,2 dicerminkan terhadap sumbu Y yang ini ya, maka dia akan memperoleh A aksen yaitu negatif 4,2. Kalau memperhatikan polanya, depannya di sini berubah ya, kemudian yang belakang duanya di sini tetap bilangannya adalah tetap 2. Sehingga dari sini kita buat catatan bahwa untuk pencerminan terhadap sumbu Y, jadi kalau misalkan P, X, Y dicerminkan refleksi terhadap sumbu Y, ini sumbu Y yang atas ini, maka yang berubah itu adalah nilai X-nya ya, dimana semula adalah 4 menjadi negatif 4, sehingga P aksen itu akan menjadi negatif X, Y yang belakang tetap. Sehingga kalau kamu menemukan permasalahan, misalkan di sini titik B ada koordinat 10, negatif 2, maka jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nilai B aksennya adalah, ingat, X-nya berubah ya, semula positif jadi negatif, artinya 10-nya ini menjadi negatif 10, sementara yang belakang itu nilainya tetap. Karena di sini negatif 2, maka kamu cukup tulis negatif 2 seperti itu ya. Sehingga kalau misalkan ada 10, negatif 2, maka bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu Y itu adalah negatif 10, negatif 2 ya. Itu untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Selanjutnya, setelah pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu titik asal, di mana di sini adalah titik 0,0. Kamu perhatikan bidang koordinat kartesius yang akan saya jelaskan berikut ini. Titik asal 0,0 artinya ya, ini titiknya berada di tengah ini. Jadi ini adalah titik asal 0,0. Jadi saya buat contoh salah satu saja, nanti silakan kamu bisa melakukan pada titik-titik yang lain. Maka kalau misalkan titik A 4,2 jika dicerminkan terhadap titik asal, maka yang kamu lakukan adalah menghubungkan titik ini dengan ya, seperti ini ya. Jadi kamu hubungkan titik-titiknya seperti ini ya, sehingga nanti akan membentuk. Nah, setelah ini kamu perhatikan jaraknya ya. Nah, jarak titik ini ke sini ya, perhatikan jaraknya. Nah, ini harus sama. Jadi jaraknya harus sama, artinya ini ke sini adalah jaraknya sama. Sehingga dari sini kita akan memperoleh titik bayangannya jika dicerminkan terhadap titik asal ini 0,0, maka akan diperoleh titik A aksen, yaitu ya, jadi titik A aksennya adalah dari 4,2, maka di sini untuk X-nya adalah negatif 4 ya. Kemudian untuk Y-nya adalah bilangannya negatif 2 ya. Sehingga dari seperti ini kalau ada pencerminan terhadap titik asal atau titik O 0,0, maka akan membentuk pola garis seperti ini ya. Demikian juga nanti kalau ada titik-titik yang lain ya, misalkan titiknya di sini, ini titik koordinatnya adalah, misalkan saya buat titik P ya, di sini adalah 1,5
maka langkahnya sama. Jadi kamu tinggal menghubungkan titik-titiknya ini dengan pusat koordinat seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ukur panjangnya, maka dia akan tepat pada koordinat P aksen di sini, yaitu -1, -6. Nah, seperti ini. Jadi untuk pencerminan terhadap titik asal. Nah, kalau kamu perhatikan dari penjelasan ini, ya, bahwa titik A 4,2 ini jika dicerminkan ke titik asalnya, atau penulisannya seperti ini, ya. Titik A 4,2 refleksi 0,0 akan menjadi -4, -2. Ya, coba perhatikan polanya, sehingga dari sini kita bisa melihat polanya. Misalkan ini titik P, X, Y, ya, maka dia akan berubah, ya. 4 jadi -4 seperti ini. 4 depannya ini, ya. Sehingga dari sini kalau refleksi terhadap pusat koordinat, maka P aksennya, ya, positif jadi negatif, sehingga ini menjadi negatif X, negatif Y, ya. Sehingga kalau kita sudah buktikan dengan gambar ini, sehingga kalau dengan menggunakan rumusan ini, jika ada titik Q misalkan atau titik yang lain nilainya adalah 1,6, ya, maka jika dicerminkan terhadap pusat koordinat atau titik asal, maka bayangannya atau Q aksen tinggal mengikuti pola ini aja, sehingga menjadi -1, -6. Jadi ini -1, -6. Seperti itu jika pencerminan terhadap titik asal. Tadi sudah kita buat catatan mengenai pencerminan dari 3 bentuk. Nah, silakan nanti, nah ini catatan ini kamu tulis di buku kamu, ya, termasuk dari gambar-gambar yang sudah dibuat tadi. Jadi yang sudah ditulis ini nanti tolong kamu catat juga di buku catatan kamu, sehingga kamu bisa memahami. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal ini tadi, ya, selanjutnya kita akan mengenal untuk pencerminan terhadap sumbu terhadap Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Nah, ini akan menjadi bahasan untuk kita jelaskan. Nah, sekarang kamu perhatikan tabel pada bidang koordinat kartesius berikut ini. Tadi sudah dikenalkan bahwa garis yang ini adalah Y sama dengan X. Jadi ini sumbu X, sumbu Y. Nah, ini Y sama dengan X dan ini Y sama dengan negatif X. Nah, sekarang kita buat contoh titik yang lain. Kalau tadi adalah 4,2. Nah, berikut ini kita buat contoh, misalkan titiknya adalah ini 5,1. Nah, misalkan saya buat titik lain di sini, titik A-nya adalah 5,1. Nah, jika dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka yang kamu lakukan adalah silakan kamu siapkan penggaris segitiga ini. Ya, langkahnya sama seperti penjelasan sebelumnya. Ini. Ya. Kemudian kamu hubungkan, ya, dengan garis putus-putus seperti ini. Nah, setelah ini kamu perpanjang. Ya, kamu perpanjang. Nah, setelah itu kamu ukur panjangnya, ya. Jadi ukur panjangnya seperti ini. Ya, setelah diukur panjangnya digeser, maka akan diperoleh titik di sini. Nah, ini. Nah, sekarang kamu perhatikan koordinatnya, ya. X-nya adalah 1, ya, di sini X-nya adalah 1, sehingga kalau kita tulis A aksen, X-nya adalah 1, kemudian Y-nya adalah tepat pada nilai 5, di sini angkanya 5, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau pencerminan terhadap Y sama dengan X, pola pencerminannya seperti ini. Pada penjelasan sebelumnya sudah, ya.
Nah, kalau kamu perhatikan polanya ya dari penjelasan ini, dari ini 5,1 jadi 1,5 ya. Kalau kita baca dataan seperti ini. Nah, ini ada bentuk yang harus kamu jadikan rumusan kalau pencerminan terhadap Y sama dengan X, sehingga kalau P, X, Y ya direfleksi terhadap Y sama dengan X ya 5 mula-mula di depan, jadi di belakang seperti ini ya. Jadi ini 5-nya yang mula-mula di depan menjadi belakang, sementara satu ini yang di belakang jadi di depan. Artinya nanti kalau ditanya bayangannya, jika refleksi Y sama dengan X, berarti Y yang mula-mula di belakang pindah ke depan, X yang di depan pindah ke belakang. Nah, seperti ini ya. Ini yang untuk pencerminan terhadap Y sama dengan X. Mudah saja ya, misalkan di sini ada titik lain, yaitu misalkan 10,20. Nah, misalkan berarti refleksinya Y sama dengan X adalah cukup. Nah, ini 20, maka Q aksennya adalah 20,10 seperti itu. Ya, berapapun bilangannya. Misalkan ada titik R negatif 2,4 misalkan. Berarti refleksi Y sama dengan X-nya adalah 4 yang mula-mula di belakang ya, R aksen, maka akan berubah menjadi di depan seperti ini. Kemudian yang di depan ini pindah ke belakang dengan pola yang sama. Nah, ini ya. Jadi untuk pencerminan terhadap Y sama dengan X, kita akan mempunyai pola rumusan seperti ini ya. Ini yang nanti kamu tulis di catatan kamu. Nah, selanjutnya untuk yang Y sama dengan negatif X. Nah, untuk Y sama dengan X, cerminnya ini ya. Untuk Y sama dengan negatif X. Nah, maksudnya cerminnya ini. Kalau ini Y sama dengan X. Sama langkahnya. Jadi kamu siapkan segitiga siku-sikunya. Kemudian tepatkan pada cermin Y sama dengan negatif X. Kemudian buat garis putus-putus seperti ini. Ini sebagai bantuannya. Ya. Kemudian kamu lanjutkan sehingga ini tolong dibuat lurus seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kamu ukur jaraknya ini, kamu ukur jaraknya kemudian digeser ya, maka ini akan sama, sehingga dari sini akan diperoleh nilai A aksen ya. Nilai dari A aksen ini adalah, nah, angkanya adalah ininya negatif 1 ya, negatif 1 itu, kemudian yang ini negatif 5. Jadi ini adalah negatif 1, negatif 5. Nah, ini untuk terhadap Y sama dengan negatif X. Kalau ini adalah Y sama dengan X. Nah, sekarang itu. Nah, dari penjelasan ini tadi ya, bahwa untuk titik A-nya 5,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka dia berubah menjadi min 1, negatif 5. Ini untuk bayangannya. Sehingga dari sini kalau kita buat rumusannya ya, jadi kalau misalkan Px, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, perhatikan 5 itu akan pindah ke belakang tapi tandanya berubah ya. Jadi ini 5,1 berubah menjadi negatif 1, negatif 5 ya. Jadi ini ada perubahan tanda ya. Jadi 5, nah ini berubah menjadi kalau P aksen berarti X-nya pindah ke belakang dengan ada tanda negatif 1, jadi di depan ada tanda, nah seperti ini ya. Sehingga misalkan kalau ada titik lain 10, negatif 3 misalkan dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, ingat 10 di aksen ya, 10 itu jadi ini belakang, berubah tanda menjadi min 10. Y yang di belakang ke depan
positif jadi negatif, jika kalau negatif jadi positif. Nah, seperti itu. Ya, silahkan kamu ini buat. Nah, ini untuk pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Nah, kamu sudah mengenal beberapa materi yang di sini 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5 sudah menjadi bahasan pada pertemuan kali ini. Nah, ini tayangannya sudah 30 menit. Nah, sekarang sampai ke tugas. Tugasnya gampang saja ya. Jadi kamu cukup mencatat semua penjelasan tadi ya, buat koordinat kartesius pada buku berpetaknya. Kemudian catatan-catatan seperti ini kamu tulis di buku catatan kamu ya. Terus ini saya juga sudah mencatat seperti ini. Nah, ini. Nah, silakan kamu tulis semua catatan-catatan tadi di buku berpetak kamu. Setelah itu kamu kirim di kantong 5. Jangan salah ya. Jadi untuk tugas dari bab 3 ini letaknya adalah di kantong 5 untuk pengumpulan secara online. Jadi mudah saja ya. Jadi kamu silakan apa yang sudah dijelaskan tadi seperti ini kamu catat semua, kemudian kirim. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada pencerminan yang sejajar sumbu X, sumbu Y di video berikutnya dari pembelajaran online serta materi translasi. Itu dulu untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Oke?